Assalamualaikum. Oke, apa kabar tuh satu? Tepuk tangan dulu. Oke, selamat datang kembali di pelajaran IPS 71 ini luar biasa. Setiap kita masuk itu semangatnya selalu luar biasa. Tidak pernah pudar. Oke, tepuk tangan lagi untuk kalian. Sebelum kita laksanakan pembelajaran, kita harus berdoa bersama agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu kepada ketua kelas untuk maju memimpin doa. Oke? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan dimulai. Kembali ke tempat. Oke, selanjutnya kepada para peserta didik untuk menyiapkan alat tulisnya untuk kesiapan belajarannya kita. Oke, sambil itu disimak ya, Pak Guru akan mengecek daftar hadir satu persatu. Abdul Rehan. Hadir, Pak. Zaskia Patricia. Oke, alhamdulillah semua hadir. Semoga kedepannya selalu hadir ya, sehat-sehat ya, supaya tidak ada pelajaran yang tertinggal. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional tentang bagaimana persatuan Indonesia, bagaimana kita saling berinteraksi satu sama lain. Oke? Judulnya dari Sabang sampai Merauke. Oke. Berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, ku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan. Luar biasa semangatnya. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran inti, kita akan merefleksi pembelajaran minggu lalu. Oke, masih ada yang ingat? Tentang apa? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Sri Wahyuni. Tentang apa minggu lalu? Berkenalan dengan alam, alam zaman praaksara. Terus? Zaman arkaikum. Ya. Neolitik. Ya, betul. Zaman hiper. Oke. Apalagi ada lagi yang lain? Nuris tentang? Pencemaran lingkungan. Ya. Pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Iya, betul sekali. Itulah pembelajaran kita minggu lalu. Tentang apa tadi? Tentang zaman prasejarah, kemudian dengan pencemaran air, tanah, dan udara. Oke, kita akan lanjut ya ke selanjutnya. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari, yaitu interaksi sosial. Apa ya? Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana kalian berinteraksi dengan teman, keluarga, atau guru? Setiap hari kita melakukan banyak interaksi, baik itu saat berbicara, bermain, atau bekerja sama. Nah, interaksi sosial ini sangat penting karena membuat kita merasa tidak sendiri dan bisa saling membantu. Nah, itu namanya apa? Interaksi apa? Sosial. Ya, bagus. Oke, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini.
Pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan interaksi manusia dengan lingkungan. Dua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian syarat interaksi. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis dan bentuk-bentuk. Ya, jadi ada 3 ya. Pertama, mendeskripsikan tentang interaksi, kemudian dengan pengertiannya, syarat, kemudian jenis dan bentuk-bentuk. Ya, oke, pintar. Selanjutnya, sebelum kita masuk di materi inti, Pak Guru akan menayangkan suatu video tentang bagaimana seorang siswa itu yang murid baru, bagaimana kalau dia tidak berinteraksi, masalah-masalah apa sih yang didapatkan, dan setelah dia berinteraksi apa saja kebaikan atau kemudahan yang dia dapatkan. Oke? Disimak ya baik-baik ya, karena setelah ini Pak Guru akan tanyakan ulang. Yang dia mirip ini, mirip. Ibu gak mau ambil aturan kamu. Sekarang kamu harus turun ke bawah. Gerak. Lalu kamu hormati bendera sampai jam ibu Selesai. Paham? Paham? Ya. Udah daripada nggak kamu duduk, kamu semakin kita aja. Ini Pan, yang dalam kelas yang sering duduk itu kan? Iya. Iya. Boleh ya? Ya, Oke, itu tadi videonya bagaimana seorang yang awalnya tidak punya teman, akhirnya tidak punya kelompok, tidak bisa bikin tugas, akhirnya dikasih hukum dijemur di panas matahari. Namun setelah dia punya teman, bisa berinteraksi, ada yang minta teman makannya, ada yang minta teman jalannya. Senang tuh? Senang tidak kalau punya teman? Nah, itu makanya kita harus berinteraksi. Kita harus bagaimana kita berteman dengan orang lain. Oke? Harus jawab ya. Kenapa kita perlu punya teman? Saya bisa jawab. Saya bisa jawab. Safir. kita bisa bekerja. Supaya kita bisa bekerja sama, mengerjakan tugas. Ya, siapa lagi? Yang perempuan. Nuris. Agar bisa saling membantu. Bagus. Tadi ini untuk bekerja sama, itu untuk saling membantu. Sekarang Pak Guru tanya lagi. Apa yang kamu rasakan saat berbicara dengan orang lain? Gembira. Apalagi? Senang. Merasa dihargai. Ya, bagus. Tadi kan dia sendiri, tapi pas ada teman dia senang, merasa dihargai. Lebih enak dia tadi, yang makan sudah temannya. Mengapa kita perlu berinteraksi dengan orang lain? Supaya apa? Supaya mempunyai kelompok, apalagi supaya kita bisa, yang dari awal tadi Pak Guru sampaikan, bisa membantu satu sama lain. Itu gunanya ya. Dalam hidup kita tidak bisa hidup sendirian. Setiap hari kita berinteraksi entah dengan keluarga, dengan teman, guru, atau bahkan orang asing. Interaksi sosial membantu kita beradaptasi, bekerjasama, dan memahami orang lain. Bagus. Oke, ditulis ya. Ditulis materi yang kita pelajari hari ini. Itu pertama adalah pengertian interaksi sosial, kedua adalah syarat interaksi sosial, yang ketiga adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Waktunya 1 menit. Tulis judulnya.
Tadi pertama adalah pengertian interaksi sosial. Kedua, syarat interaksi sosial. Yang ketiga, bentuk-bentuk. Ya, kamu udah pintar ya, luar biasa. Sekarang masuk di pengertian interaksi sosial. Oke, sama-sama ya. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Atau interaksi sosial merupakan suatu bentuk hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan kelompok. Jadi intinya itu interaksi sosial itu adalah bagaimana hubungan timbal balik komunikasi individu dengan individu dengan kelompok dengan kelompok. Itulah intinya interaksi sosial, hubungan timbal balik dan komunikasi. Contohnya, nah ini ada 3 contohnya ya. Individu dengan individu. Gabriel dan Vincent ngobrol berdua saat jam istirahat. Berarti ada 2 orang. Contoh Rahul dengan Zafir, dia berdua bercerita, berarti individu dengan individu. Kemudian individu dengan kelompok. Mr. Ridwan mengajar siswa di kelas 7E di kelas. Jadi Pak Guru ini adalah individu, sedangkan kelompok adalah peserta didiknya atau siswanya. Nah, itu individu dengan kelompok. Selanjutnya kelompok dengan kelompok. Kelas 72 mengikuti lomba tarik tambang dengan relawan kelas 71. Siapa yang menang? Itu namanya apa? Kelompok dengan? Iya, 71 menang ya. Jadi tadi ada 3 ya. Pertama individu dengan individu dengan kelompok, kelompok dengan pintar. Oke, untuk terjadinya suatu interaksi sosial itu dia mempunyai 2 syarat. Syarat yang pertama adalah, yang kedua adalah kontak sosial adalah hubungan antara satu dengan yang lain dalam lingkungan kehidupan sosial. Kontak sosial terdapat 2, terbagi 2. Pertama, kontak langsung atau primer. 2, kontak tidak langsung atau sekunder. Kontak primer atau kontak langsung adalah secara langsung terjadi tatap muka seperti kita, tanpa perantara tatap muka. Kedua, kontak tidak langsung atau sekunder dengan menggunakan perantara seperti media berbasis elektronik yang dapat diakses internet seperti YouTube, kemudian Zoom, kemudian video call. Itu kan tidak langsung, walaupun ketemu tapi tidak langsung karena dia ada pembatas, ada alat elektronik. Kemudian komunikasi terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang memberi arti atau perlakuan orang lain atau kelompok lain dengan menyampaikan keinginan atau perasaan. Jadi ada kita sampaikan sesuatu, terus ada orang yang komen tentang bagaimana dia pendapatnya tentang kita, itu namanya komunikasi. Oke, jadi tadi syarat ada 2 apa? Interaksi sosial syaratnya terjadi ada 2. Pertama, kontak sosial dan ya, bagus. Selanjutnya bentuk-bentuk interaksi sosial. Pertama, proses asosiatif. Kedua, proses disosiatif. Asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif karena mengarah pada kesatuan. Sedangkan disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang negatif yang mengarah pada asosiatif. Berarti dia apa? Positif. Kemudian disosiatif dia apa? Negatif. Ya, itu ya, diperhatikan ya, kalau diingat. Sekarang asosiatif terdapat ada 4 bentuknya ini dari proses asosiatif. Yang pertama adalah kerjasama. Kedua, ketiga, 71 kompak sekali kalau menyebut sesuatu ya. Tepuk tangan dulu. Proses disosiatif ada persaingan, kontravensi dan pertentangan. 3 tadi apa? Persaingan, Kontroversi dan pertentangan. Oke, sampai di sini masih ada yang bingung atau sudah mengerti semuanya? Sudah. Luar biasa ya. Oke, selanjutnya kita akan membagikan kelompok, kemudian kita akan memecahkan suatu masalah. Jadi nanti Pak Guru akan kasih studi kasus, ada masalah siswa baru yang dia sangat sulit berinteraksi.
lama sekali baru bisa berinteraksi. Jadi Pak Guru akan kasih kalian tugas, kalian pecahkan masalahnya, menjawab pertanyaannya, kemudian nanti masing-masing akan melaporkan hasil penyelesaian masalahnya melalui presentasi kelompok di depan kelas. Jadi kelompok 1, ini kelompok 1 ya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Oke, Pak Guru akan memberikan LKPD-nya. Jawab. Kelompok 1, tulis namanya ya. Kelompok 2. Kelompok 4 ini. Ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Tapi Pak, sabar, Pak Guru jelaskan dulu. Coba diperhatikan semua. Perhatikan. Di sini ditulis nama kelompok dengan anggotanya. Selanjutnya baca situasi masalah yang diberikan oleh guru. Diskusikan dalam kelompokmu untuk mengidentifikasi masalah utama. Baca dan pahamilah pertanyaan-pertanyaan dari masalah disajikan di dalam LKPD. Jawab pertanyaan daripada LKPD. Jika terdapat hal yang kurang dimengerti atau dipahami, silakan bertanya pada Pak Guru. Kemudian presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Oke? Bisa? Silakan. Sudah? Kelompok 4 sudah? Bagus. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah mau selesai juga. Kelompok 2 juga sudah mau selesai. Di sini kalian diuji bagaimana caranya kalian berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berhubungan dengan interaksi sosial di lingkungan sekolah kita, karena itu kan bagian dari kita bagaimana caranya kita berinteraksi, ya kan? Oke? Senyum terus. Jangan senyum itu bagus. Orang yang lihat tadi dia sakit bisa sehat. Sudah? Kelompok 4. Kelompok 3. Sedikit lagi. Berapa waktu? Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oke, kelompok 1 maju di depan. Kelompok yang lain perhatikan penampilan kelompok 1. Hei, kasih bicara suara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Perkenalkan nama saya seperti ini. Perkenalkan nama saya Aida Maria. Saya Iya, mantap Rahul. Lanjut. apa masalah utama yang dihadapi oleh murid-murid tersebut? Mereka merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan sering menyendiri. Mereka juga sering merasa cemas saat menghadapi tugas-tugas baru dan memerlukan dukungan dari orang lain untuk menyelesaikannya. Tepuk tangan.
Waalaikumsalam. Bagus. Oke. Dari keempat kelompok yang tampil semua bagus. Yang paling bagus kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 2, kelompok semua bagus lah. Intinya jawabannya kalian semua sudah pengen A. Oke, kita akan menyimpulkan bersama tentang hasil dari pekerjaan tadi. Pertama, perhatikan masalah utama Marvel. Kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, terutama dalam hal bersosialisasi dan mengatasi tugas-tugas baru. Karena apa tadi dia? Susah beradaptasi karena dia dari tempat yang berbeda dan lingkungan baru. Nah, jadi dia masih sulit untuk berinteraksi. Penyebabnya apa? Perbedaan lingkungan, kepribadian, kurangnya pengalaman, dan kurang percaya diri, serta sulit berinteraksi. Caranya seperti apa? Membantunya adalah dengan teman sekelas yang bisa mengajak berinteraksi, memberikan dukungan, dan menciptakan suasana yang tadi ada ajak dia ngobrol, ada bikin tugas sama-sama, ada ajak dia bikin di mana tadi? Makan di mana? Di kantin, ajak dia keliling sekolah. Tadi jawaban-jawabannya kan semua sudah mengenal sekali tadi. Selanjutnya, bentuk interaksi. Dia ada individu dengan individu, ada dengan kelompok, mengobrol, bekerja sama dalam tugas, dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Bagus ya. Intinya adalah Marvel membutuhkan waktu dan dukungan dari teman-temannya untuk bisa beradaptasi. Dengan sedikit usaha dari semua pihak, ia akan merasa lebih nyaman dan bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan lakukan ice breaking. Oke? Sudah siap? Berdiri. Ice breaking ya. Pokoknya harus semangat semua ini. Jangan ada yang bagus senggol ya. Diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, pegang lalu. Selanjutnya, alhamdulillah sudah selesai tadi ice breaking, semua sudah semangat kembali. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas asesmen untuk individu ya. Jadi dijawab baik-baik karena ini untuk penilaian masing-masing. Tugas individu ini ya. Diisi. Dijawab. Sekarang Pak Guru yang mau tanya, Arim saya jawab. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Jelaskan dengan singkat. Saya bisa jawab. Zafir, jawab. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling berhubungan, berkomunikasi, dan mempengaruhi satu sama lain. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Zafir. Selanjutnya, siapa yang bisa sebutkan dua syarat utama yang harus ada agar terjadi interaksi sosial? Nuris. Kontak sosial dan komunikasi. Bagus. Tepuk tangan. Ketiga, berikan satu contoh bentuk interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekolah. Siapa yang bisa? Ratu, Angelina, rumah nama. Kita bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Ratu, Angelina, rumah nama. Nah, alhamdulillah akhirnya kalian sudah paham ya tentang apa itu interaksi dari awal tadi sampai akhir.
Oke, kita akan merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Sekarang, perhatikan semua ya. Kita telah memahami apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah dasar kehidupan masyarakat. Intinya kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus berinteraksi. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling berhubungan dan berkomunikasi. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial baik langsung atau primer maupun tidak langsung sekunder, dan melalui komunikasi kita dapat menyampaikan pesan, perasaan dan kebutuhan satu. Tadi kontak sosial ada dua, ada apa? Kontak sosial langsung dan tidak langsung. Oke, bagus. Interaksi sosial terbagi menjadi dua bentuk utama. Pertama, apa saja? Sama-sama ya, kerjasama, akomodasi, asimilasi, yang mendukung terbentuknya keharmonisan dalam masyarakat. Disosiatif, persaingan, kontravensi, yang seringkali memicu perpecahan jika dikelola dengan baik. Oke? Oke, kita masuk di kesimpulan. Oke, jika kita mampu berinteraksi dengan baik, tidak hanya kehidupan sehari-hari kita yang menjadi lebih mudah, tetapi juga kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Hal ini juga akan sangat berguna karena interaksi sosial adalah kunci dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial yang sehat dan positif akan menciptakan lingkungan harmonis baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat luas. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini sampai di akhir. Untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas, maju di depan. Pak Guru juga terima kasih ya karena kalian dari awal sampai akhir luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kelas ini satu semua hebat-hebat. Oke, langsung. Sebelum kita mulai, kita berdoa dimulai. Terima kasih ya. Jadi akhirnya hari ini sudah selesai. Kalian semua luar biasa. Untuk itu Pak Guru ucapkan terima kasih banyak. Ketua kelas, siapkan. Siap, 1, 2, 3. Oke, sudah alhamdulillah sudah selesai hari ini, bisa kita pulang. Menyimpan dulu peralatan tulisnya ya, masukkan dalam tas semuanya. Jangan sampai ada yang tertinggal sebelum kita pulang. Siapkan semuanya. Siapkan dulu. Jangan sampai ada yang tertinggal. Assalamualaikum. Salam. Buka pintunya ya. Rahul. Nuris Justisia. Assalamualaikum. Salam. Makasih. 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 Assalamualaikum. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Makasih saya Firi.